Oke, perkenalkan nama aku Fajar. Aku dari manajer marketing. Dan kali ini interview ini bertujuan buat seberapa siap sih kamu untuk menahap ke tahap selanjutnya. Oke, mungkin boleh perkenalkan diri kamu dulu ya, Pak Fatia. Oke. Jadi perkenalkan, sebelumnya terima kasih untuk kesempatan interviewnya yang udah diberikan ke aku. Nama aku Fathia Sani. Aku sekarang lagi berkuliah di jenjang S1 di jurusan Kimia FMIPA di Universitas Indonesia. Nah, aku itu memiliki kayak passion sama kelebihan yang mumpuni di bidang kreatif design, khususnya di kayak bidang marketing, tetapi khususnya di kreatif design sama digital design begitu. Oke, aku mau nanya apa saja sih kesibukan yang sedang kamu jalani saat ini ya? Mmm, Sejujurnya kalau saat ini, aku tidak mengalami kesibukan apa-apa karena, pengalaman aku di waktu di BEM FIPA UIN itu sudah demisioner sehingga aku tidak mempunyai workload apa-apa dan aku tidak mengikuti kepanitiaan apapun di saat sekarang ini. Oke, berarti lagi nggak ada ya? Iya, lagi nggak ada. Oke, boleh sebutin nggak sih SWOT analisis diri kamu? SWOT analisisnya itu oke, pertama dari strength, strength aku itu, aku sudah, cukup lama kayak berkecimpung di dunia creative design, sama menangani beberapa brief-brief desain kayak untuk postingan post Instagram, menangani briefnya sama meng-QC-nya. Nah, aku sudah memiliki pengalaman yang cukup lama, sekitar berapa ya, 3 atau 4 tahun kalau konkretnya di bidang organisasi. Nah, selain aku selanjutnya itu aku memiliki kayak drive yang kuat dari diri aku sendiri untuk misal, mempelajari suatu metode atau enggak workflow baru dan juga aku mengalami, kemampuan adaptasi yang cukup kuat untuk, kondisi-kondisi kayak stres dari mungkin kondisi insidental begitu. Lalu, untuk weakness-nya itu, meskipun aku memiliki kondisi yang kayak cukup adaptif, tetapi, aku tuh orangnya mudah, mudah panikan kalau ada kendala apapun yang kayak cukup mendadak sama bentrok sama kesibukan aku selanjutnya. Tetapi aku mengatasinya dengan, mmm, mempelajari dulu apa itu, mmm, apa ya, ke bukan kesalahan, tetapi kayak insidentalnya itu seberapa kayak severe gitu, seberapa, cukup parahnya dan aku, dari situnya, aku menangani kayak bagaimana aku bisa menghadapinya dengan kayak misal, menanganinya sendiri di waktu luang aku atau enggak men me apa, menarik orang atau enggak meminta pertolongan ke rekan kerja aku untuk kayak menanganinya bersama, kalau misal aku emang bentrok. Karena jujur, ini weakness aku selanjutnya 2 juga karena, manajemen waktu bukan manajemen waktu, tetapi, aku tuh, dari waktu sisi akademis sama keluarga itu lumayan bukan lumayan padat, tetapi bisa mengalami kayak perubahan-perubahan yang secara insidental sehingga kayak, dari segi manajemen waktu sendiri aku, mmm, harus kayak lebih ekstra gitu dan aku sedang mengembangkannya lagi di kayak saat-saat ini, sehingga gitu. Lalu, berikutnya ada opportunities. Opportunities itu, dari segi lingkungan aku sendiri, lingkungan aku sendiri itu memiliki kayak kemampuan aku eh, yang pengembangan kemampuan-kemampuan aku. Sehingga aku dapat mengambil kayak pembelajaran dari dari mereka gitu, dari teman-teman aku, dari pokoknya lahan pengalaman yang ada seperti organisasi-organisasi lainnya atau enggak workshop gitu. Dan, dan juga lingkungan aku itu meng-offer, mmm, yang lingkungan yang sangat suportif begitu akan kesibukan aku, akan kayak kelemahan aku yang akan aku atasi begitu dan juga hambatan-hambatan lainnya yang
cara yang mereka tuh secara moral sama emosional itu suportif. Nah, terus lalu threads yang berikutnya itu threads. Nah, threads aku itu um, ini dari luar sendiri juga, dari segi kayak akademis, karena jujur secara akademis, kurikulum di fakultas aku itu cukup labil atau enggak cukup time consuming untuk kayak ke depannya. Karena um, fakultas aku itu memiliki kayak praktikum yang banyak sehingga praktikumnya sendiri itu tidak menghabiskan kayak workload yang banyak. Tetapi jujur waktunya itu yang lama. Tetapi workloadnya secara stresnya itu tidak terlalu. Tetapi waktunya itu sehingga kayak berancam juga ke time management aku dan juga faktor-faktor lainnya. Lalu juga thread aku lainnya juga dari segi eksternal itu mungkin dari segi keuangan karena hmm, dari keuangan aku sendiri juga memiliki kayak hambatan dari orang tua dan juga sisi eksternal lainnya seperti keperluan akademis aku juga. Oke, kan tadi kamu udah jelasin weakness dan threat kamu. Eh, Mhm. Terutama threat kamu, gimana sih kamu ngatasin itu? Seperti time management kamu dan masalah akademik yang kamu hadapi gitu. Apa solusi kamu? Kalau time management sendiri, aku mengatasinya dengan kayak membuat timetable, apalagi timetable seperti di Notion atau di Google Sheets begitu. Terus aku mengatasinya dengan kayak menulis kayak satu dua minggu ke depannya aku bakal ngapain. Lalu kayak prioritasnya itu aku susun dari kayak seberapa urgent dan seberapa pentingnya itu. Dari urutan pertama itu hal yang paling yang sangat urgent dan hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting itu misalnya untuk aku akademis dan juga hal organisasi lainnya yang emang sudah menjadi tanggung jawab besar untuk aku. Lalu yang kedua itu hal yang important sama hal yang tidak terlalu urgent. Nah, ini hal yang important ini karena yang tadi hal yang urgent berarti kayak deadline-nya itu masih masih yang kayak jauh-jauh sehingga aku bisa cicil dari sekarang dan juga meminimalisir kesalahannya. Lalu hal yang ketiga itu yang urgent dan tidak terlalu important. Ini biasanya untuk aku sih urusan pertemanan atau tidak urusan kayak project sendiri yang bergerak. Lalu yang project ini misalnya kayak kayak aku mau mengembangkan portofolio aku yang tidak terlalu bukan important ya, tetapi tidak terlalu important untuk kayak sekarang-sekarang ini begitu. Lalu yang hal keempat itu hal yang tidak terlalu important sama hal yang tidak terlalu urgent. Ini biasanya hal-hal kayak main bareng teman begitu-begitu. Lalu kalau ada bentrok nantinya, nah aku biasanya berpikir dulu kepada aku ini tuh buat kapan kayak terakhirnya gitu dan seberapa urgent gitu sehingga aku akan melihat kayak workout aku yang udah ada yang sudah aku susun dari kemarin-kemarin lalu kayak aku bisa kayak squeeze in kayak hal-hal yang sudah datang tersebut sehingga dari sisi aku juga tidak terlalu berat. Nah, kalau misalnya nggak ada yang bisa aku kayak matetin di jadwal aku bisa aja minta pertolongan teman lain, kayak berdiskusi bareng, kayak, "Ini kamu bisa tolong aku nggak di sini? Kecil aja kok," begitu. Lalu nantinya kalau kita udah kayak, meng-solve kayak problem tersebut, nah aku bisa kayak meng-offer kayak ke mereka kayak bantuan aku juga, gitu. Sehingga kita in the end kayak problemnya ter-solve, sama kita tuh mempunyai kayak mutualistik begitu, dalam segi, problem solving. Oke, aku mau nanya, menurut kamu lebih penting kerja cepat atau hasil yang berkualitas, atau walaupun atau hasil yang, sorry, kerja cep, kerja cepat tapi hasilnya kurang kurang berkualitas, atau kerja yang lambat tapi yang mepet deadline cuman hasilnya berkualitas. Untuk aku sih, jujur aku karena orang yang perfeksionis juga,
Sehingga aku lebih prefer yang kayak kerja yang mepet deadline, tetapi hasilnya itu untuk aku dan orang-orang lain itu udah bagus banget gitu. Oke. Tetapi of course untuk aku sendiri aku akan mencari jalan tengah kayak meminta bantuan lain, meminta bantuan lain atau enggak bekerja sama bareng atau enggak menemukan metode baru agar kayak mempercepat workload aku sehingga ya kerjanya cepat dan kualitasnya itu juga baik begitu. Oke. Em, Jika kamu nih dikasih tugas dengan penunjuk yang minim banget, gimana sih cara kamu nyelesainnya? Misalkan dapat i- yang kayak tugasnya infonya tuh minim banget, kamu gimana nyelesainnya? Tugas yang minim banget ya. Ini aku udah sering sih, jujur. Yang pertama aku lakukan itu kalau ada tugas tetapi kayak minim banget yang aku kayak briefnya dikasih begitu-begitu dan emang itu tugas itu akan rentan kayak banyak revisi atau enggak kayak kesalahan di berikut-berikutnya. Nah, hal yang pertama adalah aku akan reach out ke siapapun itu. Misal kalau akademik itu, kalau aku memiliki memiliki kayak keraguan di suatu tugas itu, aku akan reach out ke penanggung jawabnya atau enggak mem-PC dosennya langsung seperti untuk mem-PC dosennya langsung atau tidak samperin dia pas kayak kelas gitu untuk memperjelas kayak instruktif tugasnya. Nah, kalau di organisasi ini aku pernah kayak memiliki melakukan kayak kepanitiaan di suatu organisasi lah tertentu di apa semester lalu. Tetapi mereka ada tuh dari satu divisi mereka meminta brief desain dari divisi aku visual design um, kayak gimana ya dari briefnya sendiri yang kayak emang baru template gitu atau enggak mmm, atau enggak kayak memiliki kayak kesalahan-kesalahan kayak ejaan gitu. Nah, hal yang pertama itu, mmm, aku make sure dulu ke PIC atau enggak orang yang meminta meminta itunya, apa, meminta request desainnya itu kayak, "Ini beneran kamu kayak mau gini?" Dan selama pengerjaannya itu aku follow up lagi, kalau mereka memang benernya ini, mereka bener mintanya ini, dan memang nantinya akan ada info-info lanjutan yang akan mereka berikan gitu, di luar dari brief brief yang diberikan oleh mereka sesuai SOP. Nah, terus berikutnya itu kalau, mereka memiliki kayak konten yang konkret, tetapi kurang dalam segi kebahasaannya. Hal yang aku lakukan sama divisi aku itu kayak bekerja sama dengan divisi lainnya untuk kayak melakukan kayak quality checking untuk isinya dan juga tata bahasaannya begitu. Sehingga untuk mungkin untuk merangkum, hal yang aku lakukan kalau tugas yang diberikan itu instruksinya dikit itu kayak in a nutshell follow up aja dan dan maintain kayak relationship-nya gitu, maintain kayak kerjasamanya itu agar hasil yang diberikan itu um, apa memuaskan di kedua pihak gitu. Oke, oke selanjutnya aku mau nanya, misalkan kamu dikasih tanggung jawab atau job desk yang bukan tugas atau keahlian kamu, gimana cara kamu menanggapinya? Um, yang pertama sih yang aku lakukan itu pastinya kaget jujur. Ya, jujur bakalan kaget tetapi berikutnya itu aku juga bakalan kayak make sure ke yang berikan aku tugas ini emang kamu kamu itu apa kamu yakin aku bisa begitu dan hal-hal berikutnya hal pertama yang harus aku lakukan kalau untuk men-tackle job desk itu misalnya oh iya dulu aku pernah punya pengalaman juga di organisasi buat um, um, kayak apa ya web development gitu. Tetapi jujur di pengalaman aku sendiri aku tidak pernah kayak men-tackle web development tersebut. Nah sehingga aku negosiasi lagi ke apa PIC atau enggak head of department divisi aku kayak kamu ini aku harus kayak first step-nya bagaimana gitu dan aku kayak kita mendiskusikan kayak bagaimana workflow-nya yang pas untuk aku lalu dari situ
untuk, ilmu-ilmu yang aku kurang kurang ketahui atau kurang ahli begitu, aku bisa start dari kayak, developnya itu sendiri dari internet biasanya. Nah, dari internet tersebut, aku biasa kayak, mengadaptasikan kayak bagaimana ini selanjutnya agar proyek tersebut project tersebut itu nantinya lancar, gitu. Oke. Sekarang aku mau nanya seputar Access Student CEOs. Apa yang kamu ketahui sih tentang Student Axios Jakarta? Mmm, Student X CEOs itu, dari pemahaman aku itu organisasi di mana kita sebagai future leaders, eee, kit future leaders khususnya di bidang bisnis gitu, bisa dapat berkembang secara bersama-sama untuk mengembangkan kayak core skills kita di leadership, terus juga core skill lainnya seperti di divisi sini, seperti kayak di marketing, begitu-begitu, yang sesuai dengan passion kita dan juga memetakan, mmm, memetakan apa, prospek kita ke depannya yang memanfaatkan, kesempatan-kesempatan yang student exchange itu, offer ke kita, gitu. Mhm. Oke, selanjutnya apa sih yang bisa kamu kasih ke kita? Kontribusi atau inovasi yang bisa kamu berikan ke Student Axios ini? Pertama, mmm, aku sudah memiliki banyak kayak pengalaman di kayak berbagai project dan juga organisasi. Nah, sense of leadership aku sudah kayak beberapa kali terasah karena aku telah menjadi kayak istilahnya leader atau enggak head of department in various kayak proker gitu, program program kerja dan juga keahlian aku dan pengalaman aku itu dapat diterapkan di student Axios ini. Seperti di pengalaman di kayak menangani berbagai workload yang insidental gitu atau enggak project-project lainnya dan juga, aku dapat memberikan pengalaman aku dan juga resilient aku yang lumayan adaptif dan juga, kemampuan-kemampuan aku sepenuh sepenuh kerja aku di student Axios ini. Oke, eh, sekarang aku mau ngasih study case tentang kamu kan join as a creative associative ya. Mhm, Oke, di sini ada study case di mana kamu harus mendesain. Oke, ini di chat ada briefnya. Jadi eh, ini terserah ya kamu mau desain pakai aplikasi apa. Tapi yang mhm, aku minta ini sesuai brief dan sesuai dari IG Student Axios. Di situ juga ada color palette-nya dan font-nya. mhm, Atau mungkin font-nya bisa eh, yang lain misalkan kamu nggak punya. mhm, Tapi yang penting yang sejalan tentang kayak di Instagramnya Student Axios ya. mhm. Oke. Aku mau nanya, ini kita ngedesainnya selama jadwal interview berlangsung atau bagaimana? Iya, sama jadwal interview berlangsung. Aku kasih ke Oke, waktunya 20 menit ya. oke. Kalau udah selesai, mmm, langsung dikirim di Zoom ini atau bagaimana? Boleh dikirim as G Drive atau filenya langsung dikirim aja. Mhm, oke. Oke.
Halo, Fatia. Halo, um, kayaknya di drive aku ada beberapa kendala, tapi aku bisa bisa kirim link Figma-nya aja nggak ke sini? Boleh, boleh, boleh. Kirim Oke, link Maya ke sini. oke. Oke, oke, Fatia. Halo, halo, Fatia. Iya. Oke, em, kita lanjut ke pertanyaannya ya. Mhm. Oke, boleh nggak sih urutin skala prioritas kamu dari kuliah, pertemanan, student Axios, dan organisasi lain? Am, jadi kalau urutan prioritas itu, aku dari atas sampai bawah, pertama tentunya akademis, karena tentu saja aku kayak mm, di passion aku sekarang ini aku harus banget nge-tackle akademis aku. Terus keduanya itu baru karena aku currently nggak join organisasi lain dan organisasi itu sebelumnya aku sudah demis, jadi aku bisa menempatkan student Axios itu ke urutan kedua. Lalu untuk yang mungkin yang ketiga itu organisasi lainnya kalau kedepannya aku ada join-join lagi, tetapi untuk sekarang kayak kemungkinan besar enggak.
Terus yang keempat itu baru pertemanan. Nah, pertemanan ini konteksnya kalau pertemanan itu kayak yang main-main aja, yang hangout-hangout begitu. Nah, gitu. Oke, oke. Selanjutnya, em, aku ada pertanyaan. Kalau kamu dikasih seekor gajah dan gak bisa dijual dimanapun, gak bisa dijual di kemanapun dan gak bisa dikasih ke orang lain, apa yang bakal kamu lakuin ke gajah itu? Gajah ya. Em, Gajahnya dulu, em, gajahnya itu kan karena aku dikasih, tapi aku nggak bisa kayak ngasih lain atau nggak dijual begitu. Nah, mungkin saja aku bisa kalau mengignore kayak konteks gajah itu yang emang emang hewan yang harus dilindungi, aku akan menganggap gajah itu kayak sebuah peluang gitu. Misalnya kalau gajahnya masih anak-anak, aku bisa kayak membesarkannya dan juga tentunya karena itu makhluk hidup ya. Karena makhluk hidup itu harus kayak diperlakukan seperti baiknya. Itu gajah itu akan aku sebaik mungkin kayak pelihara dengan bagus dan juga kayak diberikan kayak basic needs yang kayak makanan, minuman begitu. Dan juga kalau mungkin bisa saja itu kalau di konteksnya itu gajah tersebut itu tidak bisa diperjualbelikan dengan sendirinya. Itu aja aku bisa dari gajah tersebut bisa kayak membuka mungkin kayak peluang baru misalnya kayak eksibisi gajah begitu, dan juga kayak menyewakan gitu karena dari statementnya sendiri itu kan nggak melarang kalau konteksnya itu jual belikan itu um, atau menyewakan kan. Nah, bisa aja itu gajah tersebut bisa mungkin kalau buat kayak mainan gitu eksploitasi, tetapi kayak bisa saja kayak eksibisi lokal gitu kayak misal um, kayak dari pengalaman aku kayak membesarkan gajah itu sendiri kan bisa kayak dibanggakan ke teman-teman aku dan juga bisa kayak um, ya bisa kayak kalian mau lihat gajah nggak gitu gitu. Nah, bisa dari kayak exhibit kayak ngeliat doang, enggak itu untuk kayak funding kayak ngetimbal balik ke gajahnya sendiri kayak bisa untuk kayak membiaya perawatannya begitu-begitu. Oke. Selanjutnya aku uh, mau nanya, kamu bersedia nggak? Misalkan kamu dipindahin ke divisi yang nggak kamu pilih. Um, um, itu kalau gitu aku bersedia-bersedia aja karena bisa aja itu divisi itu memberikan divisi terbaik dari aku dan aku bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dari kesempatan itu juga. Oke, oke. Selanjutnya, kamu ada nggak sih eh, jam kerja atau jam pulang maksimal? Kalau jam kerja itu to be fair aku bisa kayak work dari anywhere. Tapi kalau konteksnya itu kayak kerja dari offline gitu, kayak rapat gitu-gitu, di keluarga aku sendiri kayak ngarang aku untuk kayak pulang malam-malam misal mungkin maksimal pulang ke rumah itu mungkin jam 10-an gitu. Nah, 10 itu udah jam maksimal banget. Tetapi untuk dari aku sendiri itu kalau jam kerja yang kayak strict banget itu aku biasanya kerja dari kayak siang hari atau enggak sedikit malam. Tetapi yang malam itu aku bisa alokasikan untuk kayak akademis aku. Tapi biasanya aku di siang hari. Tapi itu juga enggak yang strict banget. Tapi kalau yang strict banget untuk koneksi yang offline itu kayak malam gitu jam 10 begitu. Oke, berarti jam 10 ya. Mungkin yang terakhir nih, kamu bersedia nggak sih untuk membayar setup cost sebesar 150.000? Bersedia. Oke, bersedia. Oke, mungkin em, terima kasih ya Fatia karena udah Mhm, hadir. Eh, mhm, Mungkin kamu sekian ini pertanyaannya udah selesai. Dan terima kasih mhm, udah sempatin waktu kamu ya, Fatia. mhm, mhm. Oh iya, kamu mau ada yang ditanyain nggak ke aku atau...
Ada yang mau ditanyain Hmm, nggak? overall belum ada sih. Oke, belum ada. Oke, makasih Fatia atas waktunya. Boleh Terima kasih lihat. juga. Thanks juga atas kesempatannya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Apa sih, Jar? Bingung banget deh gue. Sumpah bingung banget. Ami lu di mute, Ami. Gue. Recordnya matiin, coy. Recordnya Oh matiin. iya, oh iya, bener.